Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel TV Madrasah Man 1 Karanganyar. Hari ini kita kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Saya perkenalkan satu-satu. Di samping depan saya ini yang pakai baju batik ini Bapak Pramono, ya. Beliau adalah Wakahumas Man 1 Karanganyar, dan beliau adalah yang sampingnya Pak Pramono adalah Pak Bambang. Beliau adalah dosen di UBSI. Oke, hari ini kita akan membahas di mana Man 1 Karanganyar itu membuka diri dengan instansi atau lembaga perguruan tinggi untuk pengembangan dan kemajuan Madrasah Aliyah 1 Negeri Karanganyar. Di sini utamanya dalam bidang digital untuk menuju wawasan global sesuai dengan visi dan misi Man 1 Karanganyar. Untuk itu maka bincang-bincang ini mungkin lebih bisa santai karena kondisi masih pandemi, jadi kita bincang-bincangnya arahnya lebih rileks gitu Pak Bambang ya. Oke Pak Bambang, menurut panjenengan bagaimana Pak Bambang? Ini ke Pak Bambang dulu. Ke Pak Pram dulu Ke Pak Pram dulu aja. Bagaimana Pak Pram? Untuk pengembangan madrasah ke depan, jenengan sebagai Wakahumas di Man 1 Karanganyar, menurut panjenengan bagaimana untuk terobosan-terobosan biar kita itu juga bisa lebih optimal di dalam pengembangan diri kita untuk madrasah dan untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Bambang atas kehadirannya dan Pak Ijadi. Janjiannya udah lama ya Pak. Terima kasih. Pindah. Ini sebenarnya berawal dari 2 tahun yang lalu ketika gedung multimedia ini pertama kali dibangun, SBSN pertama kali ya. Kemudian kita punya planning ke depan untuk membuat atau mendesain ya. Kita arahnya multimedia ini menjadi TV madrasah. Yeah. Nah, dengan arahan Pak Bambang dulu, maka muncul awal pertama mau ke TV digital dulu ya. Kemudian akhirnya ketemu untuk saat ini yang ada. Untuk digital mungkin tahun yang akan datang atau tahun-tahun berikutnya. Yang ada sekarang adalah TV melalui channel YouTube. Nah, dari bidang kehumasan ini kan ada beberapa program yang harus kita sampaikan sesuai dengan tupoksi saya. Dengan TV Madrasah ini kan harapannya yang pertama adalah sebagai sumber informasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang ada di madrasah. Kemudian yang kedua adalah media promosi, segala sesuatu yang ada di madrasah, baik itu fasilitas, program-program, sumber daya guru, sumber daya pegawai, karyawan, sumber daya siswa. Jadi semua potensi itu bisa kita kita informasikan, kita promosikan. Jadi potensi guru apa, baik itu juga dari sisi pembelajaran dengan TV Madrasah ini pun bisa dioptimalkan. Misalnya dengan tutorial melalui TV Madrasah, channel YouTube itu digunakan untuk optimalisasi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah untuk mengoptimalkan sumber daya siswa. Semua kegiatan organisasi siswa baik OSIS, KPIT, Pramuka itu bisa live streaming ya, untuk menyajikan kegiatan secara langsung. Yang sekarang suatu keharusan di masa pandemi ini. Mohon maaf kebatuk. Jadi harus semuanya disampaikan secara daring. Maka TV Madrasah ini ternyata solusi yang dulu kita tidak rencanakan untuk
semua kegiatan event baik itu guru, karyawan maupun siswa diharuskan dengan daring. Nah, kemudian semua potensi siswa dari seni, kemudian dari akademis, dari semua hal lah yang terkait dengan kompetensi siswa itu kalau bisa kita munculkan lewat TV madrasah. Itu dari sisi promosi. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Jadi dengan TV madrasah ini kebetulan kita adalah sekolah umum yang berciri khas Islam. Tentunya kita juga mengembangkan tentang dakwah Islam. Jadi dengan TV madrasah ini sudah kita mulai. Jadi ada berbagai macam kegiatan dakwah baik itu indoor maupun outdoor, yang rutin maupun yang event atau insidental itu sudah bisa kita siarkan. Nah, kemudian kalau dulu kita pernah pertama kali lewat TV ya, dan sekarang alhamdulillah dengan channel kita ini sudah bisa melaksanakan ya kegiatan-kegiatan informasi, promosi, kemudian dakwah itu sudah kita laksanakan, dan itu tidak terlepas dari bimbingan salah satunya dari Pak Bambang ini. Alhamdulillah membimbing anak-anak ini mulai dari gerayak-gerayak kalau saya lihat ya. Dengan tulus ikhlas Pak kerjakan gitu. Pada akhirnya saya lihat kesiapan anak-anak sekarang sudah lebih baik ya, anak-anak multimedia ini sudah lebih baik. Kegiatannya pun sudah sangat padat, cukup banyak ya. Kalau dulu liputan pertama kita hanya bisa liputan Pak Bambang. Kemudian yang kedua itu dulu itu yang talk show ya, kemudian podcast. Kemarin sudah live streaming gitu Pak. Kemudian juga termasuk lomba-lomba. Nah, semakin banyak berkembang. Nah, inilah tadi kita sampaikan, dan ini sangat sesuai dengan visi madrasah kita untuk berwawasan global. Jadi kalau dulu ini kita matur Pak Bambang, kalau dulu itu kan kebutuhan primer itu hanya sandang, pangan, papan. Kalau belajar itu dulu kan kebutuhan primer ya buku, alat tulis, transportasi. Nah, sekarang harus disadari oleh seluruh masyarakat, ya anak-anak, bapak ibu guru, orang tua, di masa saat ini, utamanya di masa pandemi, menurut saya kuota internet ya, itu kebutuhan primer sekarang. Tanpa kuota nggak bisa jalan. Maka ketika mati nanti separuh, mati separuh. Maka gini Pak Bambang, jadi harapan saya dengan kita memiliki TV madrasah ini nanti bisa mengoptimalkan, utamanya pada masa pandemi ini adalah optimalisasi pembelajaran, optimalisasi peningkatan sumber daya siswa, dakwah. Nah, monggo dari yang saya sampaikan tadi, kami sangat membuka peluang kesempatan untuk bekerja sama dengan instansi perguruan tinggi, dan harapan saya yang tulus ikhlas memang membantu madrasah ini kan sekolah Islam ya. Sekolah Islam itu memang ikhlas beramal, ikhlas beramal. Kita butuh dukungan piai-piai atau instansi yang mau membantu besarnya madrasah ini dengan informasi, dengan dakwah, dengan memunculkan semua potensi dari guru, karyawan, dan siswa. Dan terus terang karena ini baru 2 tahun, maka kami butuh apa istilahnya terobosan. Yang pertama tentunya pelatihan, yang kedua pendampingan, pelatihan kemampuan guru, pelatihan kemampuan karyawan, siswa. Nah, kemudian pendampingan saat pelaksanaan. Kemudian tentunya adalah ide kreatif. Semakin menariknya daripada isi atau konten ya Pak Iwan namanya, konten-konten di TV madrasah ini yang membangun 3 tadi, informasi, kemudian promosi potensi yang ada di madrasah, dan dakwah. Begitu Pak. Betul. Harapan kita seperti itu. Katakan Pak Iwan. Pak, setelah itu kita ke Pak Bambang. Gimana Pak Bambang? Menurut panjenengan? Ya, perkembangannya memang sudah luar biasa. Jadi dari dulu yang tadi dikatakan gerak-gerak, asal jangan gerayai saya. Ini sekarang sudah luar biasa. Pandemi ini merupakan trigger yang luar biasa ya Pak Pram. Jadi kalau dulu tahun 2000 berapa IKA itu kapan, tahun berapa? 2006 ya? 2006, 2007 itu kita ngomong PJJ itu diguyung wong Pak. Opo pendidikan jari-jari opo. Sekarang nek ora PJJ malah kayak ketinggalan zaman itu Pak ya. Bukan ketinggalan jalan, mati. Semuanya mati. Siapa yang tidak akan mati?
Jadi kuncinya adalah sebenarnya digitalisasi. Iya, betul. Itu kata kunci yang luar biasa yang sekarang trending dan semua orang pasti, bukan hanya orang tapi instansi, institusi, lembaga apapun semuanya pasti menggunakan Dan dari seperti yang dikatakan Pak Pram tadi, 90% kebutuhan kita itu sekarang yang untuk kebutuhan Kota. pendidikan kota. Iya. Sudah kebutuhan primer. Sudah primer. Iya. Dulu saya sering kali ngomong ketika ngisi jadi pembicara itu gini, 3 bulan terakhir Nah, lebih banyak beli kuota telepon atau kuota data. Dulu masih data. Iya. Nah sekarang orang ditakoni pasti setiap handphone mesti kuota datanya mesti iya. ada. Nah sekarang begini, dulu masih wacana, masih pelatihan diklat, membuat media pembelajaran dan sebagainya. Iya, iya. Sekarang nek ora yang terjadi pasti adalah guru nggak tugas muridnya rampung di situ. Terus sing garapke tugasnya siapa? Wong tua. Wah, Terus sing pinter wong tuane. Akhirnya banyak sekali orang tua yang protes ngupload di medsos dan YouTube. Pak guru, Bu guru, nek ngajar, yo aja nek tugas wae. Nek ono tutorial, aja dikei linke nang YouTube gen belajar. Lebih baik penjenengan bikin sendiri baru dikasihkan sama siswanya linknya. Itu mas siswanya akan lebih dekat sama gurunya dan Iya. lebih mudeng. Tapi nek dibikin itu benar juga ya Pak Pram. Iya. Nah, kalau saya mau tanya Pak Pram, dalam masa pandemi kira-kira 2 tahun ini memang sudah ada peningkatan media pembelajaran belum Pak Pram? Gini, jadi kalau di tempat kita di madrasah ini kan sebenarnya ada program ya namanya e-learning ya, Ya. dari Kementerian Iya, Agama. ada Itu e-learning. sudah bisa meliputi semua, sudah bisa meliputi. Tapi ada beberapa kendala. Yang pertama kesiapan fasilitas. Ya, kesiapan fasilitas dalam artian dari madrasah untuk apa ya? Untuk kuota ya, tapi itu sudah bisa teratasi. Iya. Kemudian yang kedua kesiapan guru dalam menggunakan program e-learning ini. Ini butuh pelatihan, butuh waktu. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang saya katakan, kesadaran daripada orang tua dan siswa tentang kuota internet. Nah, ini masih sangat kecil. Jadi inginnya masih harus minta Dilayani, disuplai atau Suplai. subsidi. Ya. subsidi. Nah, itu sudah kita lakukan pada tahun pertama dulu. Itu sudah kita Ada yang lakukan. dari Dignas ini? Dari Kementerian Agama Iya. kalau kita Oh, ada iya, iya, program. maaf. Kita kerjasama Dapat dengan juga tapi. dapat Dapat. kerjasama dengan Telkomsel. Tapi juga kadang digunakan oleh siswa itu untuk kegiatan yang lain. Lah itu loh, Pak. Sehingga Oke. cepat habis juga kan, cepat habis. Maka kesadaran ini, jadi kalau misalnya habis dari subsidi ya gantinya transport datang ke madrasah dengan motor dengan bensin ya itu kudunya Harusnya diganti gitu ya Pak dengan Pram ya. pulsa. Nah, itu maka nanti sistem itu bisa berjalan. Maka gini Pak Bambang, jadi kalau dari bermacam-macam atau jumlah guru kita kan banyak, ada 93 guru ya. Itu masih ada yang menggunakan WA, masih ada kecil, sebagian kecil. Kemudian menggunakan Google Classroom, kemudian juga dengan e-learning. Dan metode pembelajarannya juga dengan materi esensial, itu semuanya di copy ya, bisa dikirim lewat Word. Lewat WA saja bisa dikirim untuk materi kalau kecil ya. Kemudian untuk tutorial YouTube semua guru diwajibkan sebenarnya untuk membuat suatu minimal itu perkenalan awal ya dalam bentuk channel YouTube ya kan. Diupload di channel masing-masing atau di sekolah? Satu ada yang masing-masing dulu. Ini yang mampu ya, yang tidak yang masih diminta dibantu oleh teman guru yang lain, difasilitasi oleh sekolah itu. Tapi yang dikoordinir oleh TV Madrasah ini masih dalam pemikiran. Sebenarnya saya sangat menginginkan dulu itu sempat akan kami adakan gerakan optimalisasi TV Madrasah untuk tutorial pembelajaran. Saya sudah matur sama Pak Iwan dan seterusnya. Tapi memang ketika pandemi Pak Bambang, jadi kegiatan siswa pun semuanya kan harus daring. OSIS, Pramuka, semuanya daring. KBIT, semuanya daring. Dan itu di multimedia sudah penuh kegiatan itu. Maka untuk optimalisasi pembelajaran tutorial lewat TV Madrasah ini sampai enggak kebagian waktu ya, karena itu butuh persiapan untuk sumber daya guru, juga tenaga dari teman-teman atau anak-anak multimedia. Nah ini
Saya udah pernah matur sama Pak Iwan, mbok dibuat timnya banyak gitu. Timnya banyak sehingga nanti bisa menangani berbagai macam. Peralatannya juga mestinya juga lebih dari 1 set kan Pak Bambang, biar bisa berjalan semuanya. Tapi ketika itu Pak Iwan bukan kepala multimedia ya Pak, ketika itu ya guru multimedia saja. Mungkin belum mantap, kalau sekarang sudah kepala multimedia mungkin sudah mantap. Jadi ada beberapa kendala Pak ya. Jadi yang tadi peralatan mungkin jumlahnya juga belum begitu banyak, kemudian sumber daya anak-anak multimedia jumlahnya belum begitu banyak yang menguasai. Kemudian kegiatan semua yang harus dilakukan dengan daring, semua organisasi di madrasah itu lewat TV madrasah. Apalagi Pak Pram, kendala kita juga gini, pada waktu PJJ Pak Bambang, kita kan agak repot itu gini, kita nggak bisa praktek. Yang praktek kan ya yang ini saja, kita nggak bisa seluruhnya masuk untuk praktek. Jadi memang sedangkan kita butuh SDM banyak ya, SDM banyak, tapi benturan-benturan itu yang harus, kalau kita nanti masuk nanti kita kena kita kena apa? Masalah Satgas ya. Satgas gitu. Jadi Pak Bambang. Ada 2 solusi Pak. Yang pertama, kayaknya para tendik guru ini belum ngerti kalau misalnya di YouTube, atau mungkin sebenarnya bukan hanya YouTube Pak, ada video.com juga Pak. Kita bisa ngupload ke sana. Itu nek misalnya sudah jangka waktu tertentu itu sudah dapat penghasilan. Nah, ketika mereka tahu bahwa itu ada uangnya, mungkin akan tersupport, dari itu semangatnya muncul Pak. Mungkin banyak yang nggak tahu, jadi alah gawe koyo ngono wes mau rugi waktu tenaga, wes nampung disitu habis gitu loh. Tapi kalau mereka tahu stimulannya ada, kan sehingga nanti bahkan saya itu nggak dapat stimulan kayak gitu, itu nggak dapat. Tetapi saya rajin Pak, setiap kali ngajar mesti saya ada modul video mesti ada, dan saya selalu dapat uangnya tambah di situ. Jadi yang bayar iklan. Jadi YouTube. Nah ini yang seharusnya mungkin teman-teman guru perso bahwa ternyata ada stimulan dari YouTube. Yang kedua, teman-teman dosen dari perguruan tinggi Solo Raya sekitarnya, ini ada kesempatan Anda bisa membuat pengabdian masyarakat, membuat riset yang baik. Ternyata di sini butuh digitalisasi pembelajaran yang mungkin tadinya itu konvensional, textbook, dijadikan video. Ini akan menjadi nilai kredit point yang luar biasa, baik untuk PKD penjenengan, untuk akreditasi, juga untuk naik pangkat. Semuanya kepake. Banyak ya, ternyata saling mutualisme ya. Mutualisme 3 tambah 1 lagi promotif. Sama-sama promotifnya. Nah, kalau misalnya mereka yang buat video itu, tentu kan kampusnya juga ditantumkan namanya siapa, dari kampus mana kan, boleh Pak? Oh boleh. Nah, kenapa penjenengan tidak mulai membuat seperti itu? Saya udah ngerayai tadi itu kita udah mulai. Nah sekarang mungkin kita invite beberapa kampus mungkin di seluruh Raya, monggo silahkan, ini ada kesempatan penjenengan bisa MOU juga nanti akan diperlukan ketika akreditasi. Sama-sama di MI juga butuh MOU. Butuh semua. Jangan mengatakan aku ora butuh, Anda munafik. Semua butuh akreditasi, pasti ada poin, makin banyak makin baik. Dan pasti kredibilitasnya makin tinggi. Semakin banyak MOU, pasti jenengan makin dikenal oleh masyarakat secara luas. Kampus juga dikenal ya? Kampus dikenal. Maju itu bersama-sama, nggak bisa maju kaki sendiri-sendiri, nggak bisa. Maju minimal berdua. Teknisnya gimana Pak Bambang? Teknisnya ya, monggo kalau akan memulai dengan MOU, nah ini adalah bakal humasnya, jelas, pasti open wes. Setelah MOU, monggo mata pelajaran yang dibutuhkan apa, kemudian mulai dibuat videonya, Anda juga bisa berguna itu nanti untuk BKD penjenengan. Dari situ ada misalnya ada yang kreatif lagi, jadikan buku lagi, jadi lagi. Bisa dihakikan. Bisa dihakikan. Bisa. Videonya bisa dihakikan, bukunya dia bisa dihakikan. Jadi dampaknya luas banget. Satu itu. Yang kedua, jadi mungkin bisa ada semacam nanti, jadi setelah MOU bisa bikin konten bersama-sama di sini. Tentu kan akan ditulis di tagline-nya itu kampus mana dan sebagainya, promotif lagi. Nah, jadi dari sini sebenarnya baru 1 poin ya Pak ini. Ini kita sudah bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Sekali lagi, syarat terkabulnya doa itu harus lewat tangan orang lain. Nah kita, ya Allah minta uang 100 juta itu Gusti Allah ora bakal iseng ngei 100 juta itu ora bakalan. Carane ya kerjasama dengan Pak Pram MOU. Terus
terus membuat pengabdian masyarakatnya diajukan ke Dikti. Sing ngai duit dudu Pak Pram bukan emak tapi Dikti. Pak Pram dikei. Kenapa tidak gitu loh? Jadi bisa gini Pak Bambang. Misalnya kita minta dari kampus-kampus misalnya itu minta bantuan untuk misalnya pelatihan atau semacam seminar atau apa gitu. Nah, kayaknya nanti kita perlu mengadakan pelatihan lagi Pak, workshop lagi tentang pembuatan bahan ajar elektronik tadi itu kesulitannya ya Pak. Ternyata kita bisa menggunakan mungkin peralatan yang sederhana, satu kamera. Pak, saya pakai kamera handphone satu aja cukup kok. Ya. Cukup. Sekarang HP sudah canggih-canggih Pak. Saya buatnya pembelajaran saya itu cuma pakai handphone Pak. Nah, kalau mau advance, kemarin SMP Negeri 1 Sambi itu sudah minta saya untuk mengajari guru-gurunya membuat bahan ajar. Nah, caranya menggunakan OBS. Di OBS PowerPoint disiapkan, kita kemudian di situ baca, langsung direkam, langsung jadi. Udah begitu klik stop, langsung jadi upload, selesai. So sederhana itu. Kenapa tidak dilakukan? Nah, artinya non sewu, para guru sebenarnya bisa membuat sendiri di rumah. Dan kemudian kalau mau misalnya tidak punya kuota, katakanlah seperti itu, bisa diasto ke sekolah, diuploadkan di sini. Tetapi sekali lagi dengan stimulan bahwa ternyata ada YouTube-nya, ada iklannya, seharusnya guru-guru itu semangat makin banyak gawe. Teman-teman yang pada saat pandemi ini kreatif, biasanya tahu ngajar bertegakala gitu, sekarang bikin konten, sekarang jadi pelatih nasional. Banyak sekali yang ini dapat gitu loh. Nah, sehingga apa? Konsep-konsep seperti ini bisa dijalankan. Yang selanjutnya adalah siswa tugasnya. Nah, selama ini kan dikirimkan lewat WA. Kenapa kemudian siswa ini tugasnya juga direkam sendiri, diletakkan di YouTube-nya, channelnya mereka sendiri dengan syarat hashtagnya Man1 Karanganyar. Begitu ya? Sama gurunya di-tag. Promosinya keluar semuanya. Luar biasa. Jadi sama-sama ngeling semuanya ya Pak? Semuanya ngeling, semuanya dapat. Jadi inilah yang namanya sekali lagi maju bersama itu seperti ini. Sehingga siswanya saya insya Allah pastikan 85% itu tambah pinter Pak. Siswanya pinter, gurunya juga tambah kreatif gitu kan. Naik, madrasah juga naik semuanya ya. Kalau kampus mau masuk ke sini, semuanya akan dapat juga. Coba nun sewu. Dalam kondisi seperti ini, kampus mana yang masih nyebar brosur? Mesti ketinggalan zaman kalau wis ora apa Pak. Kenapa promosinya tidak dengan cara seperti ini tadi Pak? Ke tempatnya Man1, kemudian membuatkan pembelajaran digital, kerjasama, di situ ada brandingnya. Akhirnya siswanya juga ngerti, oh iki sopo toh, dari mana toh? Untuk menimbulkan pertanyaan seperti itu kan angel selama ini. Tapi begitu dibuatnya seperti ini, di sini nyantel. Berarti itu Pak Bambang. Jadi channelnya banyak ya. Tidak hanya satu, misalnya tidak TV madrasah gitu tidak di madrasah saja kan? Kalau yang siswa tadi siswa sama guru Pak? Iya Pak. Tetapi tadi gini Pak, sekali lagi guru buat sendiri, siswa buat sendiri dengan channel YouTube sendiri ya Pak ya? Channel YouTube, tetapi hashtagnya ini Pak, hashtagnya ini Man1 Karanganyar dan gurunya. Jadi misalnya pelajaran matematika, gurunya siapa, dia itu di-tag Man1 Karanganyar, di-tag Karanganyar, di-tag gurunya juga di-tag juga juga. Berarti nanti ketika membuka TV madrasah itu ketemu semua. Semuanya saling ngeling. Jadi untuk promosi secara luas pun bisa. Nyambung dari begitulah situ. Cara promosi di era pandemi, di era digital, di era anak kekinian. Apalagi kita subscribe-nya sudah 1.700-an Pak. Ya. Jadi kan sebenarnya jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya 1.300. Berarti sudah masuk semua. Sudah masuk semuanya. Oke. Nah, ditambah lagi sekarang ini kan dari sisi kampus. Nah, kemudian bisa juga ke sekolah-sekolah SMP mungkin yang mereka mungkin bisa, tetapi mengalami kendala peralatan misalnya. Kenapa kemudian tidak diakomodir? Mereka bisa di sini atau kemudian memberikan pelatihan ke sana misalnya membuatkan. Tambah lagi brandingnya, tambah lagi silaturahimnya. Tuh gini Pak Bambang, saya cuma gini. Jadi sekaligus karena Pak Bambang ini kan sudah seperti apa ini Pak? Ya, Bapak sendiri ya, pembimbing ya, saudara. Berhari-hari berjam-jam ya sudah
mengabdikan di madrasah gitu. Oh, iya. Sudah terkenal ikhlasnya. Saya sowan ke sana malah dijajak. Jadi sungkan ya Pak ya. Saya Enggak usah menemukan sungkan. Sungguh-sungguh mengharapkan Pak. kalau apa ya, tidak terlalu jauh sekali lah Pak. Jadi ini yang tadi di apa namanya, ide kreatif muncul tadi. Bagaimana ada gerakan maju bersama tadi Pak. Saya tertarik itu. Jadi bagaimana semua guru mampu membuat channel YouTube tutorial pembelajaran ya melalui YouTube tadi. Siswa juga mampu. Kalau siswa mungkin lebih cepat ya. Nah, kemudian ada saling kreatif ya, bertukar kreatif itu namanya kan. Jadi TV madrasah atau YouTube ini nanti menjadi salah satu media bertukar kreatif antara guru dengan siswa, sehingga hidup di samping ada promosi. Nah, ini yang pengen saya bidik. Tolong Pak Bambang bantu madrasah ini. Itu gimana Pak? Misalnya Supaya, apakah bisa terwujud gitu. apakah ini nanti ada ide terobosan-terobosan untuk kita, untuk masyarakat apa itu MAN pada khususnya gitu kan. Semester depan kita ngadakan pelatihan lagi insyaallah. Kalau bisa jangan semester depan Pak. Kapan? Ya lebih cepat lebih baik. ini bulan apa ini? Ini Agustus Pak sebenarnya Pak. Saya juga bulan depan pengen. udah ganti semester loh Pak. September itu udah semester baru loh. Masa? Iya, semester baru itu kan September sampai Agustus. Kita sudah semester baru ini Pak. September sampai Agustus. September sampai Ini Juli, Februari, ini baru loh Maret Pak. sampai Agustus. Itu kalau universitas. Iya. Kalau kita sekarang udah Tapi Pak, kalau misalnya kampus itu mengadakan pelatihan itu masih Oh gitu. di situ. Oh di situ. Karena kan kepakainya setiap semester. Nggak bisa bulan Agustus gitu nggak bisa Pak? Bisa saja. Saya nggak masalah. Saya orang urusan masalah Mungkin tidak kelengkapan. terlalu cepat enggak apa-apa. Yang penting kita siapkan dulu schedule dengan tujuan yang jelas. Jadi nanti maju bersama melalui media pembelajaran channel YouTube ya Pak Bambang ya. Dengan 100% guru mampu membuat dan seluruh 100% siswa nyambung atau bisa mengikuti. Nah, itu sudah suatu gerakan bersama yang baik. Terobosan ya Pak. Nah, itu kalau sudah terwujud Pak Iwan, itu sudah luar biasa. Meskipun kemarin Pak Bambang pada HUT yang ke-43 MAN 1 Karanganyar itu kami sudah mengadakan lomba video vlog ya untuk guru maupun siswa. Jadi kalau guru itu video pelayanan prima. Dengan namanya moto profesional dan tanggung jawab. Itu sudah luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru yang kreatif dari video itu pun sudah terlihat kalau sudah menguasai dalam pembuatan YouTube. Kemudian yang anak-anak lomba vlog juga sudah sangat terlihat mampu. Cuma dari 93 guru itu kemarin yang mengikuti itu sekitar 30. Jadi sekitar 30% ya. Partisipannya 30%. Kalau siswa itu karena hanya dibatasi per kelas itu mengirimkan maksimal 3, itu hampir seluruhnya mengumpulkan kalau siswa. Artinya kemampuan yang jelas ya Pak, yang jelas terlihat itu prosentase kemampuan guru dalam penguasaan pembuatan YouTube sekitar 30% dari 90-an 3 guru ya. Jadi nanti mohon bagaimana teknis, karena sudah ada yang mampu, kemudian ada yang mungkin masih baru nul, baru belajar sedikit, baru belajar. Tapi bagaimana itu bisa menjadi gerakan bersama, ngerangkul bersama itu. Mereka gitu, videonya diupload di TV Madrasah atau sendiri-sendiri? di channel masing-masing kemarin ya, satu hal Pak, jadi kalau Pak putranya perempuan apa laki-laki Pak? Apanya? Putranya? Oh, saya laki-laki semuanya ya. Putranya Pak Pram ganteng nggak? Oh ya, alhamdulillah ganteng. Single Pak Pram. Single Pak Pram Pak? Iya. Ya sementara iya. Kalau kita punya anak sing ngelem papa dhewe iki juga biasa. Biasa. Tapi nek misalnya sing ngelem ki wong jowo. Iya. Ganteng tenan. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi tenanan. Nek sing ngelem ki misale wong 30. Berarti kan ganteng tenan. Nek sing ngelem wong 100. Lebih ganteng. Berarti terakui. Lah kalau di sini iso gawe video terus sing ngomongke apik kepala sekolah atau wakanya apik. Biasa. Sing ngelem kudu wong liya. Dibuktikan salah satunya. Ya. Nah, dibuktikan salah satunya apa? Banyaknya viewer, banyaknya like, banyaknya subscriber. Semakin banyak itu berarti madrasah berarti dikenal banyak orang dan bagus. Artinya ketika di sini ada gerakan bersama massal seperti itu dan banyak yang melihat, berarti MAN ini kredibilitasnya wis rasa dipertanyakan lagi. Iya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ngajar biasanya
sak kelas ki mung 30. Hmm. Manfaatnya cuma segitu, tapi begitu ditaruh di YouTube, ini konsep yang luar biasanya, Iya, Pak. betul. Tapi nek misalnya kok ini YouTube, wong sak Indonesia nonton kabeh. Bahkan wong sak dunia dan akhirat. Artinya, sobat sing masuk surga sapa? Pak Pramse. Kenapa? Karena triggernya gitu loh. Artinya, kudunya semuanya mempunyai trigger masing-masing ben masuk surga dhisik gitu loh. Artinya apa? Berbuat banyak, berbuat baik lebih banyak lagi. Itu ada 2 berarti Pak Bambang. 1, menyadarkan Bapak Ibu guru ya untuk sadar pentingnya pembelajaran dengan tutorial dengan media YouTube. Pertama sadar dulu. Sadar, senang, kemudian mau menggunakan. Ya mungkin pertama senang dulu. Kemudian yang kedua melatih. Jadi PR Pak Bambang sebagai guru kami itu ada 2. Menyadarkan itu. Menyadarkan ini kan yang dengar kita ya. Nanti yang lain bisa mendengarkan. Menyadarkan supaya senang ya Pak. Penting dan bermanfaat dan itu sangat sangat mendukung keberhasilan siswa kan gitu. Kemudian melatih supaya Bapak Ibu guru itu bisa 100% mampu untuk membuat tutorial dengan media YouTube. Nah ini nanti mohon kembali Pak Bambang untuk membimbing kami biar nanti strateginya seperti apa supaya itu benar-benar gerakan masalah itu bisa terwujud. Saya juga sudah ada gambaran Pak Bambang, tapi kalau Pak Bambang kan pengalamannya sudah banyak, bina di sana, di SMP, di SMA, di SMK tempat gitu. yang lain kan gitu, pengalaman sudah banyak, itu bisa diterapkan di tempat kita. Semoga berhasil Pak Bambang. Sebagai hadiah ulang tahun MAN Karanganyar ke 44 tahun 2022 22 ya, tahun depan toh. Kalau bisa hadiahnya bulan Maret, tanggal 16 Maret. Kalau bisa itu kan saya ambil 5 budaya kerja Kementerian Agama, suri tauladan atau keteladanan. Jadi harapan saya nanti di 2022 itu ada keteladanan yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru. Kan itu saling memberikan keteladanan, saling bertukar kreativitas kan. Nah itu hadiahnya berarti besok ada gerakan massal pembelajaran dengan media pembelajaran digital, utamanya adalah media YouTube. Nah ini mohon bantuannya nanti bagaimana itu bisa sukses untuk hadiah ulang tahun MAN Karanganyar ke-44. Nonton Pak Bambang. Pertanyaannya, dalam 3 bulan terakhir Pak Pram masih nonton TV? Iya masih tapi sedikit ya. Karena Kalau ada YouTube karena Olimpiade Tokyo kan. Okay. Ya. Lebih banyak mana? Nonton YouTube atau nonton Oh ya banyak TV? YouTube-nya. Oke. Ini sih kuncinya udah didapat, udah dapat. Artinya kalau kita nonton TV itu bisa efektif. Iya. Hanya persentasenya kecil kayak. Porsinya kecil sekali. Nah, sekarang TV sih nonton sopo. Nah, tetapi kalau YouTube sekaligus ini menjadi kampanye anti hoax Pak Pram. Iya, Pak siap. Pram kan berarti ada yang bidang kesiswaan itu ada lagi ya Pak ya? Ada lagi bidangnya. Nah, selama ini siswa kita digunakan untuk apa kalau handphonenya? Nah, untuk apa? Yang kedua, game dan sebagainya. Yeah. Nah, sekarang sekaligus ini untuk kampanye anti hoax, menggunakan media sosial dengan dan YouTube bukan untuk kebencian, bukan untuk hoax, tetapi ini untuk kemaslahatan. Setuju. Sehingga apa? Sekali lagi, begitu anak ini menggunakan ini akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Beberapa sekolah Pak Pram itu begitu mereka kelas 1 masuk, saya menyarankan kepada mereka langsung buat channel YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Tetapi penggunaannya dipantau oleh wali kelasnya masing-masing. Dinggopo. Nah, saya menyarankan setiap kali presensinya itu wajib di channel di Facebook. Jadi absennya Facebook. Apa akhirnya? Akhirnya setiap hari akan ada presensi di Facebook itu banyak sekali. Nek banyak akhirnya gimana? Semua orang tahu sekolah itu. Oh, iya. Brandingnya bisa ke branding secara otomatis ya. Nah kemudian untuk nguploadnya, Dinggo setiap hari kan mereka ngupload toh, juga harus ngupload foto di lingkungan sekolahnya. Promosi lagi daripada bayar neng TV Dinggo iklan, daripada bayar neng ini iklannya udah luar biasa. Gratis dan masif. Gratis, masif, efektif. Nah, akhirnya apa? Siswa ini setelah kelas 3 yang SMK, Pak. Ujiannya kemarin sudah saya tanpa hadir, Pak. Ujiannya dia taruh di YouTube. Saya nonton yang gini, kemudian kita memberikan
reviewnya tak upload juga ke YouTube live gitu. Akhirnya dilihat oleh banyak orang dan mendapat respon yang baik. Oh gitu ya. Ini sekali lagi cara memanfaatkan media digital untuk kepentingan yang produktif dan kreatif, dan kita kampanye anti hoax. Kalau kemarin beberapa guru itu sudah Pak, jadi terutama yang PKWU itu untuk ujiannya sudah menggunakan video, cuma disimpan di drive. Nah, di drive belum anu kayak. Jadi belum keluar, belum bisa disaksikan oleh orang lain kan. Jadi anak-anak melaksanakan atau mengerjakan tugas dalam bentuk video kemudian dikirim ke drive. Jadi belum terlihat oleh banyak orang. Jadi mungkin tinggal meningkatkan ya itu berarti. Ya. Kemudian takut karena masih kurang baik. Disitulah fungsinya guru pembimbing. Fungsi guru pembimbing untuk jadi melihat konten ya. Ya, jadi nek kamu urung PD atau misalnya salah, sing salah siapa? Guru pembimbingnya. Sehingga guru pembimbingnya harus berusaha agar anak bimbingnya, anak didiknya ini gawe konten sing apik, sing ketika dilihat orang itu bisa menarik dan mendapatkan benefit. Kalau udah ada benefit mungkin ya Pak ya, sudah boleh mulai berpikir kreatif ki piye to ben iya kan. Artinya nek ini apik ditonton banyak orang, mannya ini dapat juga, gurunya dapat juga benefit. Muridnya juga dapat semua Pak. Ini. Nah, selama ini karena mereka non sewu, guru yo dosen bareng, itu nonton tugas, ngerjain tugas sama Pak. Saya setiap kali pertemuan itu ngasih tugas dan tugasnya harus diupload di situ. Tapi saya lihat saya kasih nilai Pak. Saya lihat gitu loh. Nah, kebanyakan teman-teman mulai tugas ini ditoke akhirnya dapat teguran. Nah, kalau seandainya guru bisa nonton, ngasih review, ini kurang begini, lebih baik seperti ini. Kemudian mereka edit ditambah lagi atau mungkin di tugas berikutnya. Nah, akan kan jadi baik. Begitu jadi baik, akhirnya kan kita senang semuanya. Ada benefit yang luar biasa. Jadi tidak di tugas akhir keterampilannya ya Pak. Jadi di tengah-tengah juga kalau bisa sudah mulai di review kekurangan anak di mana cara gitu ya. Saya setiap kali pertemuan pasti kasih tugas Pak. Terus nanti direview gitu. Tugasnya itu adalah dia bercerita tentang pembelajaran saat itu. Cuma kalau Pak Bambang kan mahasiswa ya Pak, jadi insya Allah ya konten yang mungkin tidak terkait dengan pembelajaran dia upload kan, nah itu sudah positif. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang setara dengan SLTA? Nanti kalau dia sampai mengupload yang negatif. Makanya Pak, guru pembimbingnya tadi loh Pak. Juru pembimbing ya. Kalau meliputi banyak mata pelajaran dan yang lain, berarti itu channel itu harus dipantau oleh wali kelas itu. Kan gini Pak. Jadi gini, ketika misalnya saya ngasih pelajaran, oke, selesai pelajaran kan pelajarannya juga online. Nah, kemudian silahkan siswa menceritakan kembali apa yang dipaparkan oleh dosen tadi atau guru tadi. Jadi cuma cerita saja. Jadi dia ngevlog. Nah, kemudian setelah itu kan diupload Pak. Gurunya kemudian melihat. Kemudian dia ngasih review sekaligus komentar di channelnya dia. Dia butuh komentar juga kan. Nah, kalau misalnya masih kurang-kurang atau misalnya ada yang tidak baik, memang buruk sekali. Nah, di take down aja. Gitu langsung ya. Iya. Sehingga dengan cara seperti ini siswa akan tahu, ternyata kekurangan saya seperti ini. Nek ini ternyata kurang bagus. Ternyata kurang menarik. Sehingga dia akan terus belajar. Maafkan saya Bu. Anjing gitu. Dilatih iso dadi jinak, iso dadi membantu kita luar biasa. Buaya seperti itu. Nah, apalagi kita yang makhluk sempurna. Iki cerita apa cuma? Berarti nanti perlu juga penyadaran atau pembentukan karakter ya dari anak-anak. Mungkin sebelum memulai, kalau bisa kan mungkin kelas 10 aja sudah dimulai. Dan setiap siswa membuat channel masing-masing. Tapi itu perlu pengarahan, pendampingan yang intens guru untuk itu. Yang pertama mungkin Pak, dilatih dulu mungkin wali kelas. Kalau ada berapa, kalau misalnya cukup ya guru. Kalau guru sudah dapat, nah nanti dialah yang membrainstorming siswanya. Seperti kontrak belajar ya. Dalam misalnya dalam mengupload ini pun ada batasan-batasan. Jadi mungkin channelnya khusus channel pembelajaran, tidak boleh diisi yang lain. Sepertinya enggak juga Pak. Gitu. Sepertinya enggak juga. Kalau cuma pembelajaran, isinya paling-paling kan monoton ya Pak? Enggak, bukan. Cuma berapa tok saja. Gitu.
Tapi kalau misalnya non sewu saya, Hmm. Pak saya itu sepanjang Karanganyar sampai Tawangmangu sama Mas Mangga udah nggak bayar Pak. Hmm. Karena kemudian saya bantu angger di tempat awalnya juga saya nge-review Mas Mbak. Sekarang udah Ya. pada tahu angger mangan gitu wis rasa bayar. Karena Oh, karena gitu. saya nge-review, mereka akhirnya jadi terkenal, akhirnya orang tahu Oh. dan laris Pak. Iya, iya, Nah, iya. kalau saatnya siswa kita tadi dulu Pak, Iya. kampanye anti hoax dan memanfaatkan produktif dan kreatif. Iya. Kalau misalnya di samping pembelajaran, kemudian siswa itu diajari bagaimana nge-review, bagaimana kemudian di rumah di sela-sela dia pembelajarannya, Iya. kemudian dia memperkenalkan usaha orang tuanya, Iya, iya. usaha saudaranya, tempat wisatanya dan sebagainya. Nah, channelnya akan berkembang lebih besar Iya, lagi. iya, iya, betul. Iya. Itu kalau saya sebenarnya saya cerita ulang tahun lagi nih, ulang tahun MAN ke 44 di tahun 2002 itu saya merencanakan ada lomba video wirausaha remaja kreatif. Luar Nah, biasa. jadi ada misalnya dia kok di rumah membantu peternakan, silahkan tuh dibuat video tentang peternakan. Misalnya dia punya kerajinan, dia buat tuh wirausaha kerajinan dalam bentuk channel. Itu yang saya mau angkat di tahun 2022. Jadi nyambung sebenarnya dengan yang kita bicarakan hari ini. Jadi memang harapan kami setelah dulu dari tadi gerak-gerak tadi Pak Bang sampai sekarang sudah bisa membuat seperti ini, nanti saya bisa melibatkan masyarakat untuk ikut mengisi TV Madrasah. Jadi tidak hanya sekedar guru, pegawai, siswa, tapi masyarakat pun bisa mengisi dengan cara tadi mengirimkan video-video wirausaha remaja kreatif lah untuk tahun 2002. Jadi kita mulai dari masyarakat remajanya dulu yang mengenal tentang dunia digital kan. Kalau orang tua mungkin sudah nggak begitu atau mungkin tidak begitu tertarik kan gitu. Itu harapan saya sudah lebih luas di tahun 2002 ini TV Madrasah ini lebih dikenal, maka tembakan promosinya pun sudah lebih luas. Tapi ternyata tadi dari intern, dari guru, dari siswa saja sudah sangat luar biasa kan gitu. Masif gitu ya. Maka nanti akan tambah bagus Pak ketika gerakan dari dalam, gerakan massal terwujud, kemudian ditambah konten-konten dari luar masyarakat kan gitu. Maka insya Allah nanti TV Madrasah ini juga semakin baik. Harapan kita seperti itu. Tentunya kita tidak lepas lagi Pak Iwan, selalu minta pendampingan dari Pak Bapak. Nah, ini yang saya minta. Nah, tambah lagi Pak. Pripun, Pak? Selama ini juga selain video bisa jadi guru-guru ada yang bisa menulis sebenarnya. Nah, kenapa kemudian materi pembelajarannya tidak diwujudkan dalam bentuk buku? Bukunya PDF saja. Dan itu bisa disebarkan ke siswanya untuk pendamping video. Saya insya Allah bisa membantu tulisan-tulisan Bapak Ibu nanti dijadikan ISBN-nya. Lu ada nggak? Bisa. Sehingga berbayar Pak? Saya nggak minta. Nggak minta. Nah, ini kan bisa jadi kredit poin. Ada nilainya nggak Pak? Wadah kan? Iya, pembuatan buku. Nah, kalau buku ber-ISBN kan tergantung kan ya, apa namanya, yang menggunakan ya. Kalau lingkup kabupaten, lingkup provinsi, nasional kan beda kan ya. Tapi kemudian kenapa tidak diawali mungkin dari guru yang mungkin selama ini sudah punya PowerPoint atau sudah punya modul sebenarnya. Kenapa ini kemudian tidak ditoto jadi bentuk buku? Saya bisa bantu untuk ISBN-nya. Jadi satu ke siswa pun sudah bisa kita kirimkan PDF. Kemudian yang kedua dari sisi guru pun itu diakui. Angka kredit. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu Pak Bambang. Ya. Kalau penjenengan mendaftarkan bukunya ke penerbit yang sudah gede, mungkin diterima, tetapi Anda tidak akan dapat PDF-nya. Ambok nganti diketakin dasku. Kenapa? Dia rugi loh nggak PDF di kopi. Dia nggak payu buku fisiknya. Ya kan? Nah, kalau ini masih bisa masih bisa bermanfaat untuk yang lain itu. Ya, karena beri ISBN Pak, berarti kan diakui. Berarti bisa digunakan untuk referensi. Sehingga kalau bisa sekolah-sekolah mungkin yang punya kompetensi mata pelajaran itu bisa menggunakan. Promotif lagi. Para dosen monggo silakan kalau akan membuat lagi buku-buku di SLTA nilainya juga besar Pak kalau untuk dosen. Gitu ya. Nah, yang ini Pak, poin selanjutnya ini ada beberapa kampus itu kampus agama Pak juga, pendidikan agama. Dia stres.
Lah saiki non sewu lulusanku ya agama, tapi nggak banyak diterima di tempat kerja. Nah begitu ketemu saya, saranmu apa mas? Pak non sewu, mudah-mudahan berhasil. Lengkapi dengan sertifikat kompetensi. Nah itu yang belum punya Ini. Iya. Nah betul pak, 1, 2 tahun 3 tahun itu kroso pak. Begitu lulusan pendidikan agama, kemudian dia punya sertifikat kompetensi. Lulusan itu kemudian meningkat yang diterima di tempat kerja. Kenapa? Karena dia punya sertifikat pendamping. Gitu loh. Misalnya sertifikat Office bisa, sertifikat multimedia bisa, sertifikat jaringan bisa. Yang saya contohkan nun sewu Asalam. Asalam itu kan SMA. Justru yang di SMA-nya bukannya di SMK-nya. Karena saya pernah diundang ke sana. Dan saya memang member sama mereka. Dia itu punya kompetensi jaringan. Nilai tambahnya luar biasa setelah kita ngobrol gitu. Nah, ini Man. Tanpa ada maksud apapun. Kalau misalnya Man ini punya tambah sertifikat. Oh, gue lulusan Man. Oh, Man. Tapi ini punya sertifikat multimedia misalnya, jaringan misalnya. Office dan sebagainya. Kan ada added value-nya. Ya itu kalau di tempat kita sudah kita lakukan, cuma mungkin level level sertifikat kompetensinya mungkin perlu ditingkatkan. Yang sudah kan jelas untuk anak-anak kelas keterampilan kan namanya saja Man Plus keterampilan Pak. Jadi nanti setelah lulus kan satu mendapatkan ijazah, kemudian yang kedua dapat sertifikat. Cuma sertifikat ini berupa sertifikat pelatihan yang dilegalisasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, mungkin level kompetensi yang perlu kita tingkatkan sebenarnya semakin diakui oleh dunia kerja. Itu Pak Bambang. Ditambah saja mungkin misalnya misalnya multimedia. Nah, mungkin kan ada radio misalnya yang audio editing. Nah, ini produknya dibijek gitu loh. Dibijek apalagi bisa sampai siar. Nah, tayang nih di radio. Ini kan berarti nilai plus lagi. Nah, terus mereka imbal baliknya ngasih sertifikat misalnya. Misalnya PH, kita juga bisa ngasih sertifikat misalnya dan sebagainya. Dibijek gitu loh. Sekaligus ini bisa dibuatkan hakinya. Nah, aduh meneh. Pokoknya artinya ya semakin banyak plus lah. Jadi tidak hanya satu sertifikat formal, perlu ada sertifikat yang lain ya. Kalau kita paling yang madrasah ini yang keterampilan paling hanya magang atau PKL tambah dengan sertifikat setelah lulus keterampilan kan itu. Nah, itu sebenarnya masih bisa dikembangkan dengan yang lain, lomba-lomba atau ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Maka dulu bener itu program bahwa zaman sekarang itu tidak hanya SMA saja, SMA harus plus. Maka anak-anak SMA itu kalau cuma SMA saja tidak plus jelas ketinggalan Pak. Harus plus kursus bahasa Inggris, kursus skill, kursus yang lain. Nah, itu yang kita butuhkan saat ini. Nah, kalau misalnya nanti termasuk kita ya setelah ketemu dengan Pak Bambang hari ini, harapan saya nanti kita segera tindak lanjuti Pak untuk MOU, nanti bentuk kerjasama kita bagaimana bisa menambahkan banyak plus untuk Bapak Ibu guru maupun untuk anak-anak. Banyak plus yang bersertifikat. Nah, Mbak juga harus plus ya. Oh iya. Plus. Ya, gitu Pak. Betul. Nah ya, asik juga ya ngobrol kita sudah sampai di ujung waktu ternyata nggak terasa sudah di atas 45 menit. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak untuk ketemu lagi, bincang-bincang lagi. Ini bincang-bincang tapi kita juga dapat kontennya, kita dapat acaranya gitu kan, dapat manfaatnya, dan mungkin bisa ditindaklanjuti Pak Pram dengan terobosan-terobosan nanti yang bisa kerjasama dengan pihaknya Pak Bambang. Kita dengan MAN dengan pihaknya Pak Bambang kan mungkin ada asosiasi-asosiasi itu Pak Bambang. Semoga ini bisa berlanjut, tidak hanya sekedar wacana di podcast tapi bisa dikembangkan Pak Pram. Ya, dan Pak. Siaran ini kita sudah melakukan standar prokes Pak Bambang. Kita sudah pakai masker gitu kan. Kita sudah jaga jarak. Gitu. Sebelum ditutup adakah closing opinion dari Pak Bambang maupun Pak Pram? Monggo. Baik Bapak Ibu pemirsa, anak-anak, saudara siapapun yang melihat di TV Madrasah,
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini TV Madrasah sudah sangat berkembang dengan berbagai kegiatan. Tadi dari pembicaraan harapan kami, nanti TV Madrasah ini bisa menjadi lebih luas, lebih berikan manfaat baik kepada Bapak Ibu guru maupun kepada seluruh siswa dan masyarakat. Dan tentunya tidak lepas harapan saya, inilah kerjasama antara MAN 1 Karanganyar dengan lembaga perguruan tinggi, salah satunya Pak Bambang dari Universitas Bina Sarana Informatika yang senantiasa mendampingi madrasah untuk maju menjadi madrasah yang selalu mengenal tentang digital dan menuju wawasan global. Demikian Pak, terima kasih. Monggo Pak Bambang untuk closing opinion-nya. Jika kamu ingin dipanjangkan umurmu, hendaklah kamu bersilaturahim. Kalau pengen meraih dunia dan akhirat, silaturahimnya diperkuat. Oke. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya pada hari ini. Ikuti terus channel TV Madrasah MAN 1 Karanganyar. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.